Selamat pagi, Mo. Halo Ane, selamat pagi. Apa kabar? Sehat, Mo. Romo gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, Mo, kami di sini dari tim kreatif akan bertanya tentang seputar perkembangan pembangunan, pastoran dan sarana pastoral di gereja kita. Iya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Mo, itu adalah apa sih tujuan pembangunan dan kapan dimulainya proses pembangunan di gereja kita? Baik, jadi proses pembangunan di gereja kita ini sudah tergolong berlangsung cukup lama. Ada beberapa tahap, dan ini sebenarnya sudah tahap ketiga dan nantinya akan menuju tahap keempat. Awalnya, pembangunan ini dimulai pada tahun 2018, tepatnya di bulan September. Pada waktu itu peletakan batu pertama, lalu kemudian kira-kira 1 tahun kemudian, di bulan Mei di tahun 2019, mulailah dibuat untuk pondasi dasar di belakang ini, dan selanjutnya itu selesai di tahun berikutnya, di tahun 2020, tepatnya di bulan April, dan ditandai dengan pengecekan yang juga datang dari Kuskupan untuk menyaksikan itu selesai, dan kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua tahun 2021 sekitar Februari untuk gedung pastoran ini, dan tahap ketiga untuk sarana pastoral di sana dimulai 2024, dan sampai sekarang situasinya belum selesai, masih butuh proses untuk finishingnya. Baik, Mo. Jadi kan sebagian sudah ada nih bangunan-bangunan yang sudah selesai, Mo. Apakah boleh nih kita lihat-lihat dulu, Mo, ke dalam? Gimana sih di dalam pastoran ini kita bisa lihat ke dalam? Oh ya, tentu. Nanti kita akan jalan-jalan ke dalam supaya kita bisa melihat dan memastikan sudah sejauh mana prospek dari gedung pastoran dan sarana pastoral kita. Mari kita lihat bersama. Jadi tempat kita ini, gereja kita ini kan sudah menjadi paroki nantinya. Maka salah satu syaratnya supaya bisa dikatakan sebagai paroki, ada gerejanya, ada pastorannya, tempat pastor tinggal, ada juga sarana pastoral yang mendukung. Di situ nanti ada kantor, ada aula, dan juga kamar-kamar lain ataupun kantor-kantor lain yang mendukung sebagai satu paroki. Nah, kira-kira, Mo, berapa persen sih kerampungan pembangunan ini? Kalau kita kalkulasi, ini sekitar 70%. Untuk pastoran ini udah hampir 80% lah. Inilah kamar-kamar para pastor. Namun, di pastoran ini yang belum selesai itu ada kapel. Bisa kita lihat langsung bagaimana prospeknya. Nah, inilah dia kapel. Kapel ini belum sepenuhnya selesai. Kita lihat kaca-kacanya nanti masih dalam proses pemasangan. Jadi untuk kapel ini boleh dikatakan masih 70%. Kalau di sana ada kamar-kamar, ada ruang makan, boleh kita lihat juga di sana. Baik, Mo. Ya, selain kamar juga ada ruangan, ini yang disebut dengan ruang rekreasi para pastor. Ada televisi di mana para pastor bisa berkumpul, saling berdiskusi. Dan di sini juga ada ruang makan para pastor. Ini dia ruang makannya. Disinilah para pastor dan juga prater untuk menikmati hidangan jasmani setiap harinya. Di sini ada dapur. Inilah nanti yang akan menjadi gedung perkantoran. Ini menjadi lobi. Ini nanti untuk konseling ataupun untuk kanonik ada 2 ruangan. Sementara di sini ada ruang rapat. Ini menjadi ruang rapat nanti untuk DPP dan pengurus yang lain. Di sini ini nanti akan menjadi kantor ya, kantor. Dan yang unik di dalam ini memang kurang nampak. Di sini nanti akan ada ruang tahan api. Kemudian ini nanti yang menjadi pintu tembusan ke pastoran, dan di sini nanti direncanakan akan menjadi ruang tim kreatif
Lalu selanjutnya, ini beberapa ruangan juga nanti akan digunakan untuk kategorial. Sekarang masih situasinya masih digunakan sebagai gudang untuk sementara. Dan ini menjadi toilet nanti, baik dari kantor maupun dari aula. Nah inilah aula kita. Nanti menjadi aula untuk berbagai pertemuan, kegiatan-kegiatan, semua nanti kegiatan untuk sarana pastoral dipusatkan di sini. Dan ada 2 pintu untuk turun ke bawah. Inilah yang akan menjadi jalan ke basement. Ini jalan ke bawah. Ini yang belum rampung, yang masih sangat membutuhkan usaha. Kita lihat ini masih tanah, semua ini tanah dan ada lumpur, belum juga dicor di bawahnya. Maka ini yang masih sangat-sangat membutuhkan perjuangan untuk kita untuk mencor ini. Nah, ini juga direncanakan akan menjadi semacam parkiran yang dikombinasikan nanti dengan taman. Nah, kira-kira itulah seputar tentang pastoran dan gedung sarana pastoral kita. Oke, baik Mo. Dari sekian tahun yang sudah berlalu, kira-kira ada nggak hambatan yang sudah dilalui Mo? Ya, betul sekali. Tentu pembangunan dengan jangka waktu yang begini lama pasti adalah penghambatnya. Waktu itu memang faktor penghambat yang pertama, memang biayanya sangat besar. Lalu kemudian juga kita terkendala oleh COVID-19 kemarin. Ada 2 tahun kita tidak akan membuat penghimpunan dana. Dan juga ada beberapa juga umat yang mungkin karena situasi atau kondisi macet pembayarannya untuk kewajiban untuk pembangunan kita ini. Jadi begitu ya Mo. Kalau kira-kira untuk target kedepannya apa ya Mo kira-kira tentang sarana pastoral yang ada di pastoran kita ini? Ya, jadi memang seperti yang saya katakan tadi, ini kan masih 70%, basement belum, aula ini juga belum begitu rampung, lantainya belum ada, atapnya juga belum ada. Maka target kedepannya memang kalau bisa dalam 1 tahun ini sekurang-kurangnya aula ini dan lantainya sudah selesai, lalu tahap berikutnya baru basement. Jadi masih butuh beberapa tahap. Oh begitu ya Mo. Jadi begini Mo, kira-kira apa harapan Romo terhadap umat Allah yang ada di paroki kita ini? Coba disampaikan. Ya, tentu kita masih sangat butuh banyak dana. Kalau ditaksasikan itu ada sekitar 3M lagi yang kita butuhkan supaya rampung sesuai dengan RAB yang dibuat, baik gedung ini dan juga basement dan taman. Maka harapannya kepada umat Allah yang terkasih, kita semua umat di Paroki Kuasi Simbalingkar B ini, marilah kita bersama-sama dengan semangat sinodalitas, kita bersama-sama mempercepat finishing dari pembangunan gereja kita ini dengan memberikan apa yang kita punya. Karena semakin banyak kita memberi, maka hidup kita semakin diberkati Tuhan. Oke Mo, terima kasih ya Mo. Terima kasih Marcel, luar biasa. Ya Mo.